Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baiklah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Rohana, disilakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa yang baik. Amin. Berdoa yang baik. Baiklah, jadi di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang teks berita. Jadi setelah menerima materi ini, kalian diharapkan mampu memahami teks berita, menganalisis unsur-unsur teks berita, menyimpulkan dan meringkas teks berita, menganalisis struktur dan kebahasaan teks berita, dan menyampaikan informasi dalam bentuk teks berita. Jadi anak-anak, di sini siapa yang pernah membaca berita di internet atau di media sosial? Saya, Bu. Hampir setiap hari saya membaca berita di internet. Oke, baik Marsha. Jadi menurut kalian, apakah semua informasi yang beredar di media sosial itu benar? Tidak semuanya benar, Bu, karena ada juga berita yang belum tentu benar. Oke, benar sekali. Oleh karena itu, kita harus memahami bagaimana ciri-ciri berita yang baik dan bagaimana menemukan informasi penting di dalam sebuah berita. Jadi, teks berita itu adalah teks yang berisi informasi mengenai suatu peristiwa atau kejadian aktual, faktual, dan penting untuk diketahui oleh masyarakat. Ciri-ciri teks berita ada faktual, artinya berdasarkan kisah nyata. Yang kedua ada aktual atau peristiwa terbaru atau masih hangat dibicarakan di masyarakat. Yang ketiga ada objektif, artinya tidak memihak dan sesuai dengan fakta. Yang keempat ada menarik, artinya teks berita tersebut harus penting bagi masyarakat. Yang kelima ada sistematis, artinya disusun dengan urutan yang jelas. Kemudian menggunakan bahasa baku dan komutatif. Di sini ada yang tahu nggak sih mengapa berita harus menggunakan bahasa baku? Saya, Bu. Ya, boleh, silakan. Agar mudah dipahami oleh semua pembaca. Betul sekali. Jadi teks berita itu harus menggunakan bahasa yang baku. Baiklah, sekarang Ibu akan meminta kalian membagi menjadi 3 kelompok untuk berdiskusi. Setiap kelompok akan menerima LKS dan teks berita yang sama. Tugas kalian adalah menemukan ciri-ciri berita, unsur-unsur berita, dan membuat kesimpulan berita. Ini Ibu bagikan ya LKS-nya untuk masing-masing kelompok. Terima kasih, Bu. Silakan kalian berdiskusi masing-masing kelompok. Ibu beri waktu 10 menit. Oke, waktunya selesai. Bagaimana? Apakah sudah selesai diskusi kalian? Sudah. Oke, baik. Coba jelaskan hasil dari diskusi kalian, mulai dari kelompok 1, dipersilakan. Baik, Bu, kalau menurut kelompok kami, berita ini bersifat faktual karena memuat pernyataan langsung dari Wiku Adhisa Smito. Baik, ada lagi? Berita ini juga aktual karena membahas COVID-19 yang saat itu sedang menjadi perhatian masyarakat. Bahasanya juga menggunakan bahasa baku dan mudah dipahami. Baik, jawaban kalian sudah cukup memuaskan. Jadi itu adalah ciri-ciri dari teks berita. Selanjutnya mari kita menemukan unsur-unsur dalam teks berita, yaitu ada adisiba atau apa
di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa peristiwa yang terjadi di dalam teks berita tersebut? Ibu, Ya, Saidah, silakan. Satgas COVID-19 mengimbau masyarakat untuk saling mengingatkan menjaga jarak. Bagus. Lalu siapa yang terlibat di dalam teks berita tersebut? Ibu, Ya, Reza, silakan. yang terlibat ada Ibu Adisa Sito dari Masyarakat Indonesia. Kemudian kapan peristiwa itu terjadi? Saya Bu, Ya, Reza. Minggu 25 Juli tahun 2021. Kemudian di mana peristiwa tersebut disampaikan? Saya Bu, dalam acara dialog dan sosialisasi DBDI bersama Satgas COVID-19 nasional secara daring. Baik, lalu mengapa masyarakat diminta menjaga jarak di dalam teks berita tersebut? Saya Bu, Ya, Floren. ini mencegah penyebaran COVID-19 Bu. Lalu bagaimana cara menyampaikan imbauan tersebut? Saya Bu, Ya, Anda. dan betul sama. Baiklah, jadi itu dia tadi unsur-unsur yang membentuk teks berita. Selanjutnya adalah menyimpulkan isi berita. Menyimpulkan berita adalah mengambil inti atau pokok dari suatu teks berita. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu membaca berita dengan teliti, menemukan unsur 5W plus 1H, menemukan gagasan pokok, dan menuliskan inti berita dalam kalimat sendiri secara singkat dan jelas. Sekarang setiap kelompok membuat kesimpulan berita. Saya beri waktu sekitar 15 menit ya. Silakan. Bu, Ya, mana? kelompok kami sudah selesai. Oke, silakan dibacakan. Iya Bu. Jadi kesimpulan dari kelompok kami, Satgas COVID-19 melalui Diko Adisa Sito mengimbau masyarakat untuk saling mengingatkan menjaga jarak dan memakai masker secara teratur guna mencegah penyebaran COVID-19. Oke, baik. Terima kasih, Rohana. Kesimpulan tersebut sudah memuat inti berita secara jelas. Kemudian, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Dipersilakan untuk perwakilan setiap kelompok para maju ke depan ya. Silakan. Silakan mulai. Baik, di sini saya dari perwakilan kelompok 1 menemukan bahwa berita tersebut memiliki ciri faktual, aktual, objektif, dan menggunakan bahasa baku. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2. Kami di sini menemukan unsur 5W plus 1H secara lengkap dan menyimpulkan bahwa masyarakat harus menjaga jarak serta memakai masker untuk mencegah COVID-19. Baik, saya mewakili dari kelompok 3. Kami memperoleh bahwa kita harus saling mengingatkan dengan cara yang sopan dan menghargai orang lain. Baik, terima kasih atas kesimpulan dari materi tiap-tiap kelompok. Silakan duduk kembali. Berikan aplaus untuk teman saya ya. Jadi dari pembelajaran yang telah saya sampaikan, apa manfaat dari mempelajari unsur-unsur berita yang kalian dapatkan? Oke, Tessa. Agar kita lebih mudah memahami isi suatu berita, Bu. Bagus. Lalu mengapa kita perlu menyimpulkan isi dari sebuah teks berita?
Oke. Kemudian apa yang kalian pelajari pada pembelajaran hari ini? Saya belajar pengertian dan ciri-ciri berita. Yang lain silakan. Saya belajar menentukan 5W plus 1H. Ya, Resa. Dari pembelajaran hari ini, saya belajar menentukan isi dari 1. Oke, baik. Jadi pada materi hari ini kita telah mempelajari tentang pengertian teks berita, ciri-ciri teks berita, unsur-unsur teks berita yaitu 5W plus 1H, kemudian menyimpulkan isi berita. Oke, jadi itu saja materi pada pertemuan hari ini. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Baiklah, dan untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, dipersilakan untuk Saida membacakan doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri dalam pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimana? Doa selesai. Oke, terima kasih Saida. Baiklah, itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat